Kita menunduk punggungnya sedikit saja bergerak, ya. Kita begini kakinya yang bergerak, punggungnya tidak. Tapi kita harus ingat, semua kontrol ada di sini. Semua kontrol ada di sini. Harus ada apa macam-macam, ya kan? Kemudian ada penyakit-penyakit yang bisa dikatakan sangat sulit ya di kedokteran dan tidak ada jawabannya kecuali minum obat seumur hidup. Tremor, Parkinson, Alzheimer, ketuaan, atau proses-proses penuaan yang lain. Pegel-pegel misalnya. Itu cuma dikasih obat tapi pegelnya tidak hilang aslinya, penyebabnya tidak. Nah, ternyata dengan proses totok punggung ini satu yang saya anggap luar biasa. Sampai saya mengatakan ini kalau beliau Pak Ustadz Abdurrahman ini dikasih gelar profesor cocok ini. Karena menemukan sesuatu yang kita dulu tidak ada jawabannya gitu. Saya tanya, ini kenapa perkara yang rumit begini tidak dikasihkan ke dokter, malah kepada seorang ustadz, apa masalahnya? Karena kita tahu susunan daripada ada ini Pak. Ini bisa diputar yang ini. Salah satu. Kita mau lihat tulang belakang. Yang tulang belakang mana? Iya. Jadi tubuh kita ini ada ke tulang belakang semua. Semua organ bergantung, ya. Semua organ bergantung pada tulang belakang, ya. Tapi adanya dokter tidak menemukan ini, bahwa ini ada sesuatu di sini, ada masalah, gitu. Jadi selalu kalau kita ada tulang belakang bermasalah, misalnya HNP, itu satu penyakit yang betul-betul masalahnya di tulang belakang, nah, HNP atau penyempitan, itu yang kita pikirkan adalah tulangnya. Itu dokter. Maka kalau operasi tulangnya yang digerus gitu. Kita tidak pernah memikirkan bahwa itu adalah lemaknya. Ya. Kedua, yang saya tidak dapat di kedokteran adalah dua, yaitu bahwa lemak menimbulkan masalah, lemak di sini menimbulkan masalah, dan lemak bisa dibuang dengan hanya ditotok namanya. Ini kita tidak pernah dapat dari dokter saya manapun, dari dosen saya manapun. Nanti dari metode totok punggung kita bisa dapat bahwa kalau dikucil-kucil di sini, maka lemak di sini akan hilang. Ya. Nah, ternyata saya lebih yakin lagi ketika kita kembali kepada masa anak-anak. Anak-anak yang normal, mereka tidak capek, walaupun main dari pagi sampai malam. Besok main lagi. Tidak ada mengeluh ini, tidak ada. Tapi mulai beranjak dewasa, dia mulai ada sakit sini minta dipijit, minta di ini. Ini menunjukkan dulu kita tidak tahu sebenarnya metode punggung. Kenapa ini masalahnya? Ternyata ini masalahnya adalah adanya mulai penumpukan lemak di sekitar sini. Kenapa kita bisa yakin bahwa penumpukan lemak yang terjadi? Karena kalau kita ambil fotonya, ini kita bisa bandingkan kalau bapak-bapak yang mau study, kita boleh foto anaknya atau minta bandingkan foto anak-anak yang pernah difoto tulang belakangnya ketika kecil, kemudian membesar, maka besarnya akan proporsional. Tulangnya juga akan proporsional, ototnya juga. Yang paling tidak proporsional nanti adalah adanya lemak, ya, ketebalan lemak dan lain-lain. Itu kalau kita mau periksa, pemeriksaan yang paling cocok adalah dengan bukan lab, tapi radiologis, ya, pemeriksaan radiologis karena dia akan menunjukkan ketebalan lemak. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, apa perbedaan khas antara totok punggung dengan kedokteran? Perbedaan khasnya sederhana sekali. Kalau kita di kedokteran, itu kalau kita mau periksa orang suruh telentang. Kita periksa depannya, ya. Kita periksa depannya, kecuali beberapa pemeriksaan memang dari belakang, tapi itu sangat sedikit. Pemeriksaan yang dari belakang itu adalah untuk mendengarkan suara paru dan untuk melihat
apa namanya kolik ureter itu ditepuk di belakang memang. Tapi selain itu rata-rata ada di depan. Karena apa? Semua organ ini malah ada di depan. Jadi dulu kalau kedokteran kita berpikir masalah jantung itu ya ada di jantung. Kalau sakit jantung ya kita urus jantungnya. Sampai ada akhirnya dokter jantung, gitu. Ya. Kalau masalah di hati, ya di paru-paru, ya diurus paru-parunya, sumbatannya, ininya, obat untuk paru-parunya. Nah, maka ada dokter paru-paru. Maka kalau gaster yang rusak, susah makan, susah ini, mual dan lain-lain, maka gasternya, ya, lambungnya yang diurus. Sampai ada spesialis khusus gastroenterologi. Nah, kalau ginjal yang bermasalah, ya, maka sampai ada dokter ginjal, ya. Nanti sampai ada kandung kencing yang bermasalah, ada khusus dokter itu mengenai ngurusi kandung kencing. Tapi anehnya di kedokteran ini di pelajaran awal ada namanya pelajaran fisiologi, itu tentang sistem saraf, sistem pembuluh darah, ada sistem limfe, ada sistem saraf otonom. Itu nanti pada proses terapi tidak ada. Karena ketika pada terapi itu yang kita pelajari adalah ke organ-organ masing-masing. Nah, kecuali teman-teman yang ahli fisiologis, maka ada teman-teman yang dia pinter fisiologisnya, pinter biokimia, dia bisa terapi yang nggak dibisai oleh dokter-dokter yang ahli-ahli ini. Karena apa? Dia akan pulihkan fisiologis dan lain sebagainya. Nah, kerja kita atau otot punggung itu untuk apa? Kita tidak urusi ini. Maaf. Kita tidak urusi depannya. Kalau orang orang medis ditelentangkan orang, ahli totok punggung tidak. Sebaliknya, kalau ada orang sakit, mana punggungmu? Saya juga begitu. Dulu kalau telentang Pak, periksa depan, pakai totok macam-macam. Kalau ini kita totok punggung, mana punggungmu? Ya, menghadap sana Pak. Kalau dulu orang hadap sini, ini mana punggungmu? Dan pemeriksaannya cukup dengan jari. Ini kelebihan totok punggung, kita bisa kerja dengan tanpa kosong, tangan kosong, tanpa alat. Yang ini tidak hampir hayal kita lakukan oleh dokter umum. Dokter umum tanpa alat bukan apa-apa. Dia perlu alat, perlu stetoskop, dia perlu ini, perlu macam-macam, perlu lab, perlu macam-macam. Tapi ahli totok punggung tidak. Lengkap sudah alatnya diberikan oleh Allah, cukup dengan jari. Nah, kenapa ini bermasalah di sini? Sekarang kalau ada penumpukan, kenapa ini menjadi penumpukan lemak? Ini yang perlu kita tanya. Ini Pak, punggung ini tidak bergerak antara satu dengan yang lain. Bergeraknya sangat terbatas. Jadi antar tulang ini dia tidak bergerak, geraknya sangat terbatas. Yang bisa bergerak luas adalah, jadi ini porosnya. Kalau kita lihat as, bapak-bapak kalau punya motor, as itu tidak pernah bergerak, betul nggak? Punggung ini sebagai asnya tubuh, dia tidak bergerak, sedikit saja dia. Kita mutar, punggungnya tidak bergerak. Yang mutar kan yang kanan kirinya, ya toh? Kita menunduk, punggungnya sedikit saja bergerak, ya. Kita begini, kakinya yang bergerak, punggungnya tidak. Tapi kita harus ingat, semua kontrol ada di sini. Semua kontrol ada di sini. Sekarang kalau jari kita sakit, Pak, yang merasakan sakit itu kira-kira jari apa otak? Otak yang merasakan sakit. Tapi otak ini merasakan sakit di sini, dia lewat mana? Ya, dia lewat sini dulu, mampir dulu di punggung, ya, mampir dulu di punggung baru naik. Nah, selain otak Pak, ini jadi di dalam ini tulang punggung ini Pak ada namanya medula spinalis. Medula spinalis ini berhubungan langsung dari otak, bahannya sama dengan otak, sampai ke bawah, ya, sampai ke L5 di sini. Disinilah nanti dari kanan kiri kita itu mengeluarkan saraf, serabut saraf. Nah, termasuk saraf-saraf di kepala itu keluar dulu ke leher, turun, baru naik lagi. Kecuali beberapa saraf yang langsung dari otak, ya, untuk saraf mata
ada yang langsung dari otak, saraf pendengaran ada langsung dari otak. Tapi perdarahannya tetap lewat bawah, yang aliran darahnya. Jadi bisa nanti kalau kerusakannya di mana? Kalau kerusakannya karena aliran darah, kemungkinan bisa diperbaiki itu penglihatan. Tapi kalau kerusakannya karena sarafnya yang memang langsung dari otak, maka mungkin juga bisa baik karena mungkin permasalahannya di sini karena perdarahan yang naik ke otak tidak normal. Ini gambar, ini belum lengkap Pak ya. Ini baru menunjukkan saraf. Sebenarnya di depan sini ini ada jalur lagi namanya vena cava inferior. Jadi pembuluh darah yang besar ke bawah sama ke atas. Itu di depan persis apa namanya? Tulang belakang ini ada jalur naik pembuluh darah dan jalur turun pembuluh darah. Itu juga hampir berimbit dengan darah kembali. Jadi darah yang dari jantung, ini dari jantung, ini nanti dari depan dia ke belakang dulu, turun ke belakang dulu dia naik. Jadi kalau ini misalnya terlilit agak besar oleh apa namanya lemak, maka akan terjadi penyempitan, pressure. Karena lemak ini tidak mungkin cuma jendol di sini, di belakang sini. Dia pertama-tama lemak akan mencari tempat di sini sembunyi, di tengah, di dalam lubang-lubang ini. Karena orang sembunyi pasti cari tempat yang aman, betul Pak Tentara? Tidak mungkin sembunyi kok di sini, tidak sembunyi namanya. Sembunyi dulu di tempat tulang-tulang ini. Maka ini akan terisi dulu, terisi. Dia akan membelit kemungkinan ke depan. Aman toh dari jangkauan. Ya. Ini juga saya tadi malam baru dapat inspirasi kenapa kita ini dilarang tidur tengkurap. Karena ketika tidur tengkurap, ini punggung di belakang sini jadi tempat aman untuk lemak. Tapi kalau punggungnya di bawah digesek-gesek terus, lemaknya nggak akan ada di situ. Jadi kenapa orang ini punggungnya ada yang lemaknya tebal, ada yang tipis, bahkan ada yang oh ini kemungkinan dari posisi tidur. Ya, kalau saya ini hampir jarang tidur tengkurap, posisinya tidak ada lemaknya di belakang, sedikit sekali. Tapi yang kalau tidur tengkurap, berarti kan lemak di sini, ini enak dia nempel, karena tidak digoyang-goyang dia, tidak bergesekan, tidak apa, tidak kena sentuhan, merasa aman dia. Numpuk di sini, baik ada yang tebal di sini. Tapi ada orang-orang betul-betul tipis di sini. Termasuk saya, hanya sedikit di belakang sini, di bawah. Nah, penebalan-penebalan di sini Pak, yang harus kita pahami, kenapa ditotok di sini, di belakang, nanti akan ada hasilnya. Kemungkinan Pak, setelah dari sini akan melebar, jadi kayak karet begini. Jadi dari celah-celah kanan kiri turun, masuk, akhirnya dia tetap akan melingkar begini. Nah, penotokan di bagian belakang ini, yang kita bisa korek kan yang di belakang saja. Yang di kanan kiri kan tidak bisa kita korek. Apa maksudnya? Ketika kita punya karet Pak, begini karet, kemudian kita putus satu sisi, karet itu jadi lentur enggak? Jadi lentur, dia tidak ngikat lagi. Ya? Jadi maka walaupun baru dilakukan sekali, ini sudah menipis. Kalau karet itu misalnya tadinya tebalnya 1 cm, kita kurangi jadi tebalnya 0,5 cm, dia pasti akan melentur. Tapi kalau dia mencengkeram begini, dia kuat sekali. Sama juga dengan lemak, karena lemak ini punya daya lentur Pak. Kalau tidak percaya, kalau nanti punya coba tarik, dia punya daya lentur. Ya? Jadi ketika dia mengikat kuat begini, dia akan jadi timbul masalah. Maka dengan ditotok di belakang, dia akan terputus ini. Ketika dia terputus mulai enak, maka mulai longgar. Maka setiap pasien yang saya lakukan terapi, walaupun hanya 5 menit, dia bilang segar rasanya, ya, segar. Tidak ada yang mengeluh tidak enak, walaupun hanya sebentar kita lakukan. Ya. Jadi ini fungsi daripada totok punggung adalah mengembalikan kondisi pada kondisi seperti anak-anak. Jadi bagaimana punggung bebas daripada lemak. Nah apa kira-kira yang terjadi ketika ini lemak akan kemana?
Saya ada satu pasien yang saya totok 2-3 kali stroke. Ternyata dia bilang kencing saya seperti selokan. Kencing saya seperti keluar tidak apa-apa jernih, tapi setelah itu seperti selokan. Jadi dia bisa keluar sebagai kencing lemak. Atau ada juga teman-teman yang mencret ketika di ini keluar sebagai dari ini. Jadi dia nggak diserap lagi karena ini sudah bahan sisa. Jadi tubuh tidak mau lagi pakai dia akan keluar. Maka setelah ada penotokan, nanti kemungkinan akan ada reaksi. Ada yang demam, ada yang panas, ada yang bengkak. Jadi kita totok hari ini reaksinya belum selesai sampai 3 hari. Ya, biasanya hari pertama, penotokan pertama dan kedua itu yang paling sakit. Setelah itu tidak. Ya, ada teman saya yang stroke yang satunya juga demikian. Jadi inilah mungkin sebagian yang saya sampaikan. Jadi di sini di depan ini Pak ada lagi saraf namanya saraf otonom. Ya, namanya ada simbolnya. Apa itu saraf otonom? Saraf yang dia bekerja otomatis tanpa kesadaran dari otak. Jadi kalau misalnya dia ada laporan panas, dia langsung kasih otomatis tarik tangan. Perintah otomatis. Itu otonomi. Jadi otonomi ada dalam tubuh kita. Jadi tidak perlu mikir dulu. Kadang kita sudah tarik baru sadar, oh tangan itu narik ya. Baru kita sadari. Jadi bukan nunggu perintah dia. Begitu panas langsung begini. Kenapa? Ada saraf otonom. Dari mana perintahnya? Nanti di depan ini ada. Ini kan saraf yang berkait dengan otak Pak ini. Ada lagi saraf otonom di sini, di depannya ini. Ya. Ada simpatis, ada parasimpatis. Ya, simpatis itu yang sesuai untuk ada parasimpatis, ada anunya di sini. Jadi ketika ada belitan lemak di sini, pertama yang akan terganggu adalah persarafan. Sehingga kadang-kadang hilang rasa, kaki hilang rasa, tidak ada rasanya, mati rasa, ya. Atau masalah hilang rasa, kemudian peredaran darah. Peredaran darah apa yang akan terganggu? Darah ini ada 2 Pak, darah yang dari jantung yang akan kembali ke jantung. Namanya arteri dan vena. Apa bedanya? Darah yang dari jantung itu ada ototnya Pak. Pembuluh darah itu ada ototnya. Sehingga dia ada kekuatan untuk tetap membuka. Dia lebih tebal. Jadi kemungkinan tergenjat lemak. Kalau ini tidak. Ya, karena ada ototnya. Kalau yang vena itu tidak ada ototnya. Dia lembek. Karena dia lembek, kalau dia terkena pressure dari kanan kiri, dari sumbatan itu bisa bentuknya ini lumen. Ini yang selalu dipikirkan dokter. Sumbatan itu di dalam lumen begini. Ini selang, di selangnya ada masalah. Inilah yang kita bisa periksa dengan kolesterolku tinggi dan lain-lain. Itu yang di dalam lumen Pak. Tapi yang pressure dari kanan kiri atau dari keliling kita nggak bisa periksa. Maka kenapa orang gagal di terapi hipertensinya dengan obat-obatan? Karena obat-obat hipertensi hanya mempengaruhi yang di dalam lumen, yang di luar lumen tidak. Gitu. Itulah pentingnya tindakan. Padahal selama ini kalau kondisinya sudah perubahan anatomis, obat tidak bisa menjangkau. Ya. Ada tindakannya operasi, tapi operasi itu ada syaratnya. Itu harus kelihatan oleh mata, harus bisa diambil oleh pisau. Sekarang kalau misalnya setengah mili Pak, bisa diambil oleh pisau? Tidak bisa. Setengah senti saja susah diambil oleh pisau. Jadi praktis kelainan-kelainan ini tidak bisa dilakukan dengan operatif. Karena apa? Sangat kecil jembatannya. Yang kedua, bahwa saraf pembuluh darah itu keliling terus, itu berhubungan semua. Maknanya kalau ada sumbatan di satu tempat pasti mempengaruhi yang lain. Karena dia berjalan berhubungan. Kalau ada sumbatan di sini pasti yang lain terpengaruh. Maka jangan dianggap remeh ketika sumbatan terjadi di sini. Dan ini pembuluh darah besar semua. Nah, inilah mungkin yang saya jelaskan sedikit. Nanti mungkin bisa ditambah sambil ini kalau ada yang pertanyaan setelah Pak Ustadz nanti menjelaskan baru mungkin kita jawab
yang lain. Jadi dari saya terima kasih sedikit ini, mudah-mudahan bisa menambah teman-teman wawasan. Kemudian ada juga dua ibu dokter datang dari tiga ibu dokter ya ada bersama kita. Mudah-mudahan dengan ini yang jelas kita dengan metode kotak bumbung ini beberapa penyakit yang selama ini kita anggap momok di kedokteran, artinya tidak bisa diselesaikan kanker ya. Kita sudah angkat tangan untuk kanker, pasti pembedahan karena obat mampu lagi, kemudian pakai radioterapi juga sangat berat konsekuensinya. Kemudian gagal ginjal saya sendiri, kemudian Parkinson, epilepsi, kemudian juga tadi Alzheimer, penuaan, dan yang lain-lain proses penuaan. Kemudian yang lain-lain itu kita nggak bisa dari segi medis, tapi ternyata dengan kotak bumbung ini bisa. Jadi sebenarnya kotak bumbung ini medis sekali gitu. Maksudnya medis sekali, sangat sesuai dengan kondisi ini. Cuma anehnya ya selama ini belum terbuka untuk kita. Kemudian saya ingin sampaikan pengalaman saya. Saya ada perlemakan di daerah tulang ekor ini. Saya terapi sendiri karena bisa dijangkau. Tadinya kalau saya mau tidur harus diinjak dulu oleh anak saya atau istri saya, baru bisa tidur karena kaki selalu capek. Tetapi setelah ini hilang, itu nggak capek-capek lagi, jarang capek. Jadi nanti boleh kalau praktek lihat. Jadi normalnya pembuluh tulang punggung ini Pak, kalau kita raba dari bawah sampai atas, kita beri raba tulang punggung kita masing-masing, langsung akan ketemu setelah kulit itu tulang. Kalau di situ ada seperti bantal atau yang menghalangi, berarti di situ ada masalah. Jadi kita bisa seleksi sendiri. Dan cara nyari salah satu paling gampang begitu. Jadi kalau di sini kalau tidak ketemu, tuh seperti ini yang C7 ini, kalau kita tidak bisa sentuh benjolan tulangnya, ada di situ penumpukan lemak, berarti masalahnya. Nanti masalahnya terus ke bawah, begitu caranya. Dan nanti cara yang lebih jelas akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Itu gambaran saya bahwa dengan cara seperti ini, alhamdulillah saya sendiri ya banyak terbantu, istri saya juga terbantu. Selama ini dia selalu mengeluh sakit, kita bingung kayak obat ini, tapi hasilnya tidak maksimal. Begitu kita totok sebentar saja kita kerja, ternyata bertahan berhari-hari, artinya lebih baik kondisinya. Nah demikian, terima kasih ya. Nanti silakan dilanjutkan Bapak Ustadz, kemudian nanti boleh tanya jawab setelah Bapak Ustadz menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين